Shalom, salam kasih di dalam Kristus. Dari Harvest Studio, Abraham menyapa. Saudara-saudara dimanapun berada. Kali ini bersama saya, Gaby. Dan saya, siapa ya? Siapa? Mas Widi bukan? Bukan sih. Oh bukan. Widi tadi kelihatannya pergi. Saya Berarti, Prapto. Oh Mas Prapto. Kita hari ini mau membahas tentang kebutuhan versus Keinginan. Mas Prapto duluan. Boleh? Sekarang kita coba tanya, apa sih kebutuhan dan keinginan itu? Di mana letak perbedaannya? Kebutuhan adalah hal yang tanpanya kita tidak bisa melanjutkan hidup. Sebagai manusia belajar firman, tentu kita butuh Yesus. Tetapi selama di dunia ini, di 1 Timotius 6 ayat 8, dikatakan kita butuh makanan dan pakaian. Di luar itu adalah keinginan. Misalkan, makan nasi, telur, tempe, versus makan steak, burger, pizza. Bisa ketahuan kan, makan nasi, telur, tempe itu kebutuhan. Betul. Makan steak, burger, pizza itu keinginan. Ya. Manusia bisa hidup tanpa keinginan, dan murid Yesus juga tidak boleh diperdaya untuk menghidupi keinginan. Sebab itulah yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada tuh di 1 Petrus 4 ayat 3. Kebutuhan itu lebih simpel, lebih mudah didapat daripada keinginan. Tapi kenapa manusia cenderung tetap mengejar keinginan meski sudah tercukupi kebutuhannya? Manusia tertipu oleh mamon yang tidak jujur. Di Lukas 16 ayat 9 itu dikatakan mamon yang tidak jujur. Karena manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ada juga tuh di Yohanes 3 ayat 19. Dan juga terpacu untuk menonjolkan jati diri. Tuh sosialita, gengsi. Ya, jika kita manusia tidak ingin dikuasai keinginan, maka kita harus mematikan kedagingan dan mulai hidup oleh roh. Ada tuh di Galatia 5 ayat 19. Dengan pimpinan Roh Kudus, maka manusia yang merenungkan firman tahu bahwa hidup harus mencukupi kebutuhan dan menggunakan mamon yang tidak jujur, bukan bersahabat dengan mamon. Great, bagus sekali Mas Prapto. Jadi kita gimana hidup sesuai kebutuhan, menepis keinginan yang tidak perlu. Nah, gimana tuh? Pertama kita harus sadar nih. Kita harus sadar kalau kita hidup di dunia ini adalah menumpang. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 17. Dan kemana kita akan pergi setelah kita meninggal atau dunia ini berakhir, itu tergantung pada perbuatan kita di dunia ini itu sekarang. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Orang percaya yang mau hidup kekal selamat, tentu meneladani siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus, yang menjadikan melakukan kehendak Bapa sebagai makanannya. Firman itu di Yohanes 4 ayat 34. Artinya itu kita menghidupi firman setiap saat. Nah, yang kedua, kita harus datang kepada Yesus. Jika kita minum air dan makan roti daripada Yesus, maka kita tidak akan haus dan lapar lagi. Itu firman di Yohanes 4 ayat 13-14 dan juga di Yohanes 6 ayat 35. Nah, di sini maksudnya apa? Artinya kita akan dipuaskan, ya. Karena firman mengajarkan bahwa kita hidup cukupi oleh kebutuhan, gitu. Nah, dengan hidup menurut kebutuhan, apakah artinya setiap keinginan kita ini nggak bisa dipenuhi? Apakah kita dilarang mengutarakan keinginan kita kepada Allah? Nah, selama keinginan kita tidak bertentangan dengan kehendak Bapa, maka bisa saja diwujudkan. Tapi tetap nyatakan bahwa kehendak Bapa saja yang jadi. Ingat bahwa prioritas hidup kita ini kan untuk hidup seperti Kristus, ya. Jadi jangan sampai kalau kita punya keinginan malah menjadi batu sandungan, teman-teman. Nah, dengan terus baca firman, maka perlahan dengan sendiri nanti apa yang menjadi keinginan kita akan selaras dengan kehendak Bapa, mengarahnya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, gitu. Nah, saudara-saudara perlu diingat di 1 Yohanes 2:17 bahwa dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, kami berdoa supaya saudara-saudari termasuk kepada orang-orang yang melakukan kehendak Bapa sehingga hidup kekal selama-lamanya. Kami juga di sini, ya nggak Mas Prapto? Iya, benar sekali. Kita di sini juga belajar tuh yang namanya menghidupi diri oleh kebutuhan, bukan keinginan lagi. Iya. Untuk itu, sekian Abraham menyapa kali ini. Ikuti kami terus di episode berikutnya dan segmen-segmen yang lain. Roh Kudus menyertai. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.